Melihat Tuhan bisa, asalkan pada Oktober tahun 1981 dilaporkan oleh Los Angeles Times ada seorang wanita bernama Anna Mae Penica untuk pertama kalinya dapat melihat setelah 62 tahun mengalami kebutaan. Penica sudah buta sejak lahir. Ia menikah dengan seorang pria yang pada awal pernikahan mereka, sang suami masih dapat melihat. Tetapi 15 tahun kemudian, sang suami juga bernasib sama dengan istrinya. Penica sendiri tidak pernah merasa kecewa dan rendah diri dengan kondisi hidupnya. Dunia yang gelap dari Penica berubah menjadi langit yang biru, rumput yang hijau, dan suami yang ganteng yang berdiri di depan matanya setelah seorang dokter bernama Dr. Thomas Pettit dari Jules Stein Eye Institute dari University of California, Los Angeles melakukan operasi pengangkatan katarak bawaan lahir yang menempel pada mata kiri Penica. Kemampuan untuk dapat melihat menjadi sebuah anugerah bagi Anna Mae Penica. Demikian pula bagi murid-murid Yesus. Bukanlah kemampuan kita untuk bisa melihat Allah adalah sebuah anugerah. Namun, tidak dengan sembarangan manusia bisa melihat Allah. Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kata suci atau dalam Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan pure, memiliki arti murni, tidak terkontaminasi, bersih, tidak bersalah, benar, atau tidak tahu apa-apa. Kata suci ini diikuti dengan kata hati. Bagi orang Yahudi, hati adalah pusat dari kehidupan manusia. Berbeda dengan kita yang mengadopsi pandangan Barat atau Yunani, pusat kehidupan manusia berada di otak. Segala perbuatan manusia adalah ekspresi dari isi hatinya. Jadi bagi para pendengar khotbah Yesus, mereka dapat memahami bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus adalah seseorang yang secara jasmania maupun rohania memiliki hidup yang kudus, yang murni, yang benar di hadapan Allah. Pengajaran tentang kesucian hidup bukanlah suatu tema yang baru bagi orang-orang Yahudi. Sejak zaman nenek moyang mereka, seruan untuk menjaga kesucian hidup selalu dan terus-menerus disuarakan oleh para nabi. Bahkan sampai-sampai Allah harus mendatangkan penghukuman berupa pembuangan dari tanah perjanjian untuk menyadarkan bangsa Israel bahwa mereka wajib hidup benar sesuai dengan standar Allah agar mereka dapat berelasi baik dengan Allah. Para guru Yahudi mengembangkan sistem pengajaran tentang hukum yang mengatur kekudusan hidup disertai dengan upacara-upacara pengudusan. Orang-orang Farisi dan para ahli Taurat terus berkutat dengan persoalan bagaimana memenuhi banyaknya aturan keagamaan yang legalistik. Mereka berjerih lelah untuk mengusahakan agar hidup mereka suci. Mereka juga memaksakan dan memastikan umat Allah lainnya melakukan hal yang sama dengan mereka. Sayangnya dalam sistem hukum yang kompleks ini ada hal yang penting yang terabaikan oleh mereka. Penekanan terhadap kemurnian hati seakan terlewatkan. Kesucian hidup yang mereka ajarkan hanya berfokus pada tampak luar saja, tetapi mereka telah mengabaikan kesucian hati manusia. Tanpa hati yang suci, tidak mungkin kehidupan seorang umat Allah dapat menunjukkan kesucian hidup. Yang ada hanyalah kesucian yang dibuat-buat demi memenuhi tuntutan agama. Pertanyaannya sekarang, mungkinkah kita mencapai level sempurna dari kesucian hati? Yesus sendiri juga pernah mengatakan dari hati timbul segala pikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat. Jika demikian, tampaknya sangat tidak mungkin bukan untuk memiliki kesucian hati dan tidak mungkin juga manusia dapat melihat Allah dengan kondisi yang demikian. Memang benar Allah menuntut kesucian yang sempurna, hati yang tak bercacat celah, hati yang tanpa dosa. Hati yang dimaksud dalam Alkitab juga mengacu bukan hanya kepada pikiran tetapi juga kepada emosi dan keinginan. Hati yang suci merupakan hati yang hanya berfokus hanya kepada Allah. Pada kenyataannya, mana mungkin seorang manusia secara daging atau secara fisik dapat memiliki hati yang suci secara sempurna. Yesus juga mengerti hal tersebut. Allah memahami permasalahan yang dihadapi manusia, yaitu kejatuhan manusia di dalam dosa. Oleh karena itu Allah mengambil inisiatif untuk menebus manusia dari kuasa dosa melalui karya salib Yesus. Darah Kristus membasuh hati yang kotor, hati yang jijik yang dipenuhi dengan dosa. Hati yang kotor itu diperbaharui menjadi hati yang bersih. Manusia lama yang penuh dengan dosa diperbaharui dan dikuduskan bagi Allah. Kemudian Allah sendiri juga melalui Roh-Nya yang kudus yang tinggal dalam diri orang percaya secara terus-menerus melakukan pengudusan di dalam hati orang percaya.
Pada akhirnya ketika Yesus datang kedua kalinya, ketika kerajaan sorga itu datang ke bumi dalam kondisi yang sempurna, proses pengudusan ini pun gak akan disempurnakan. Dengan tubuh yang baru, yang kudus, yang suci, para murid Yesus akan dapat tinggal bersama-sama dengan Allah dan melihat Allah di dalam kemuliaan kerajaannya untuk selama-lamanya. Kalau begitu berarti masih lama sekali dong kita baru bisa melihat Allah, bukan? Ya, memang benar, kita baru dapat memandang Allah muka dengan muka pada saat kerajaan sorga itu dinyatakan secara utuh. Namun sebelum kerajaan sorga itu dinyatakan secara total, bukan berarti Allah tidak menyatakan dirinya dan memberkati umatnya. Ketika para imam mengucapkan kalimat berkat kepada orang-orang Israel, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pada saat itulah Tuhan menghadapkan wajahnya kepada umatnya dan memberkati mereka dengan kasih karunia dan damai sejahtera. Memandang Allah dalam kemuliaannya adalah suatu momen berharga yang dinanti-nantikan semua orang yang menjaga kesucian hatinya. Fanny J. Crosby, seorang penulis lagu him yang telah menulis ribuan lagu him sepanjang hidupnya. Crosby telah mengalami kebutaan sejak usia muda dan terus hidup di dalam kebutaan sampai ia meninggal. Ia tidak pernah menyalahkan Tuhan karena ketidakmampuannya melihat. Malahan ia berkata demikian, "Jika saya memiliki pilihan untuk menjadi buta atau dapat melihat, saya akan tetap memilih untuk buta. Karena setelah saya meninggal, pribadi pertama yang akan saya lihat adalah wajah dari juru selamatku." Kesempatan untuk melihat Tuhan muka dengan muka seharusnya menjadi sesuatu yang kita, para murid-murid Yesus, nanti-nantikan. Hanya orang yang suci hatinya bisa dan berani memandang Allah. Seorang manusia berdosa pasti tidak berani memandang Allah. Malahan kehadiran Allah terkesan menakutkan bagi orang-orang berdosa. Ketika Adam dan Hawa memakan buah pohon yang terlarang itu, ketika mereka mendengar suara langkah Tuhan saja, suara itu terdengar amat mengerikan bagi mereka. Alkitab mencatat mereka bersembunyi. Lagi pula, Tuhan itu kudus. Tuhan itu tidak bisa memandang dosa. Adam dan Hawa yang berdosa akhirnya mengalami putus hubungan dengan Allah. Mereka diusir dari Taman Eden. Padahal sebelumnya, kedua manusia pertama ini bersahabat karib dengan Allah. Memandang Allah bukanlah sesuatu kegentaran bagi Adam dan Hawa ketika hati mereka masih suci. Gara-gara dosa, semuanya berubah. Bagi kita yang adalah murid-murid Kristus, kita yang telah dibasuh dan dibersihkan oleh darah Kristus, kita telah bersih dan Allah berkenan untuk menunjukkan dirinya kepada kita. Kita perlu untuk selalu menjaga diri agar tetap bersih dengan beberapa langkah. Yang pertama, menyadari dan mengakui kelemahan dan keberdosaan di hadapan Allah. Kita tidak dapat menjadi orang yang munafik yang membenarkan diri dengan kehidupan keagamaan kita. Kita perlu memohon kasih anugerah Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua, tinggal di dalam firman-Nya. Tanpa firman Tuhan, seorang murid tidak dapat menjaga kesucian hati dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ketika kita menjaga kesucian hati, firman yang kita baca akan terasa hidup. Bukan lagi sekedar kita membaca atau informasi-informasi, tapi kita akan merasakan momen Allah berbicara kepada kita secara pribadi. Yang ketiga, hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Kepekaan seorang murid terhadap pimpinan Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa menjaga kesucian hati, untuk terus dikuduskan dan mengalami transformasi hidup yang kian hari kian serupa dengan Kristus. Yang keempat adalah terkoneksi dengan Allah melalui doa. Seorang murid berkomunikasi dengan Allah dan mendengarkan Allah berbicara kepadanya di dalam doa. Jika setiap murid Kristus telah menjaga kesucian hati dan kekudusan hidup, maka sekarang juga pun kita dapat melihat Allah. Di mana? Ya, di mana saja dan kapan saja. Karena Allah adalah Allah yang maha hadir dan maha berada. Eksistensi Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pertanyaannya, apakah kita melihat dan mendengar Allah sekarang ini? Jika tidak, jangan-jangan kita yang bersembunyi karena kita berdosa dan takut mendengar atau melihat Allah. Bukan Allah yang bersembunyi dan tidak mau memperlihatkan dirinya kepada kita. Malahan kita yang takut memandang mukanya yang kudus itu. Oleh karena itu, mari kita memelihara hati yang kudus.
Mari kita menjalin relasi yang baik dengan Allah dan persekutuan pribadi kita dengan Allah melalui doa, pembacaan firman, puasa, ibadah, dan latihan rohani lainnya. Dan percayalah bahwa Allah akan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberkati kita dengan damai sejahtera. Selain itu, kita juga dapat melihat Allah melalui komunitas orang percaya. Komunitas orang percaya di dalam gereja. Ketika semua murid Kristus menjalankan nilai-nilai kerajaan Allah, bukankah kita sedang dan dapat merasakan kebahagiaan dan keindahan dari kerajaan sorga itu di bumi, di dalam komunitas gereja kita? Kita dapat merasakan hadirat Allah melalui kasih yang dibagikan di dalam komunitas orang percaya. Bukankah setiap daripada kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah? Kalau demikian, gambar Allah ada dalam diri kita. Kita adalah wakil-wakil Allah di dunia ini. Ketika kita mampu menjaga kesucian hati dari diri kita, orang dapat melihat dan merasakan kasih Allah yang terpancar keluar dari diri kita. Kita pun dapat merasakan kasih Allah dari saudara seiman kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah melihat Allah di dalam gereja, di dalam keluarga, di dalam persekutuan-persekutuan orang percaya? Jika belum, tugas masing-masing kita adalah mengintrospeksi diri, mengecek hati kita. Apakah kita sudah menjaga kesucian hati sambil kita membangun persekutuan yang indah antar orang percaya dan menantikan hari Tuhan di mana kita dapat memandang wajah Tuhan muka dengan muka. Dunia ini hanya berwarna hitam bagi mereka yang tunanetra. Yang kabur penglihatannya hanya memandang abu-abu sebagai warna. Mata yang normal melihat pelangi dengan warna yang beraneka rupa. Namun ada satu lagi warna yang indah bercahaya, tapi hanya bisa dipandang oleh orang yang suci hatinya. Itulah Tuhan dengan segala kemuliaannya di dalam kerajaan surga.